Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hebat akan melakukan kegiatan LK5.4.4 yaitu merancang dan melakukan simulasi supervisi akademik pembelajaran mendalam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Santoso, Syafil Anam, Muhammad Bakum, Saya Susiana ini, Muhammad Zainal Mahmud, Didi Nirawati, akan melakukan simulasi pasca dan pra-observasi. Adapun tujuannya adalah untuk merancang simulasi supervisi akademik pra dan pasca observasi yang mendukung pembelajaran mendalam secara kritis. Kemudian yang kedua, melaksanakan simulasi supervisi untuk menggali pengalaman belajar siswa, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk melakukan simulasi ini akan diperankan oleh Bu Susi Handayani dan juga Pak Muhammad Zainal Mahmud. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Susi pagi hari ini kan ada jadwal observasi. Nah, kira-kira Bu Susi sudah siap apa belum? Insya Allah siap Pak. Nah, dan pada materi hari ini apa ya Bu Susi? Materi hari ini tentang kerangka manusia. Oh, pelajarannya berarti pelajaran kita Susi. Oke, siap. Pas. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran untuk hari ini yang difokuskan ke anak-anak apa Bu? Oh ya, di sini ada 2 tujuan pembelajaran Bapak. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi utama rangka tubuh manusia. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian utama rangka dan hubungannya dengan organ di dalamnya. Kemudian sudah ada skenario strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran? Oh iya, jadi saya akan menggunakan pendekatan cooperative learning, diskusi kelompok. Oh, berarti Karena ya menurut saya itu selama ini itu yang paling disukai oleh anak-anak. Jadi nanti itu saya akan anak-anak itu kegiatannya nanti saya akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Kegiatannya di kelompok nanti anak-anak akan melakukan observasi terkait video. Jika saya tampilkan video nih Pak, karena anak-anak kan suka sekali ya kalau ditampilkan dalam video. Lalu kelompok tersebut akan mengidentifikasi tentang materi tadi, tentang kontennya tadi secara kelompok ya. Kemudian setelah itu mereka akan mempresentasikan pergantian di depan kelas, dan yang terakhir nanti anak-anak akan mengerjakan LK mandiri. Oh, cukup bagus Bu Susi, sebab dengan cara begitu anak-anak itu tidak bosan atau jenuh, karena anak-anak kan bisa melihat tampilan-tampilan yang ada di video gitu ya. Betul sekali Pak. Apalagi itu LK nanti saya pakai Canva juga, itu kan lebih menarik. Oke, ini RTP-nya kan saya lihat juga menggunakan pola juga ya. Kemudian ini medianya tadi apa posisi itu Mbak Dino? Medianya saya pakai video sama poster. Video sama. Dan asesmennya untuk nanti prosesnya bagaimana itu dan bentuknya apa posisi? Iya, saya asesmennya itu pakai LK mandiri, juga pakai rubrik observasi. Jadi LK mandiri itu nanti yang dikerjakan secara mandiri oleh anak-anak dan berarti anak-anak, kemudian yang rubrik observasi itu akan digunakan untuk penilaian bersama kelompoknya. Oke, bagus Bu Susi. Ini sudah komplit ya kalau saya lihat, sebab dari observasi ini, dari perencanaan ini sudah mulai dari materi, tujuan, pendekatan, sampai pada media yang digunakan dan asesmennya juga ada. Jadi ini juga menunjukkan pembelajaran mendalam misalnya. Mungkin nanti juga akan lebih ditingkatkan dan bisa ditiru oleh guru yang lain.
Terima kasih Bu Susi. Mungkin cukup itu. Di kemudian hari kita akan observasi lagi dalam arti kali ini. Sekian. Assalamualaikum Bu Susi. Terima kasih. Iya Pak. Jadi nanti kita jadi observasi giliran. Terima kasih Bu Susi ya. Sekian. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Guru lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi Iya. sehat? Alhamdulillah. Nah, tadi saya melihat di kelas Bu Susi telah melakukan proses pembelajaran terhadap anak-anak, dan saya lihat anak-anak juga sangat senang kelihatannya karena Bu Susi memainkan pola permainan dan diskusi sehingga anak-anak kelihatannya tertarik untuk belajar dari ini. Oh iya Bu Susi, tadi kan saya melihat itu Bu Susi dengan media video ya yang kaitannya dengan rangka manusia. Iya benar. Nah, ini kira-kira kenapa kok pakai media dengan video itu? Iya, kita kan apa ya Pak ya, untuk memudahkan anak-anak sekarang ini kan lebih paham untuk apa ya, penyampaian materinya lebih paham, lebih mengerti sehingga kita menggunakan video. Jadi lebih kontekstual dan lebih mudah dimengerti. Berikutnya untuk yang lainnya selain video juga saya menggunakan media lain. Saya juga pakai media Canva. Jadi anak-anak bisa memilih dari beberapa konten materi sehingga kita lebih kebutuhan anak-anaknya berbeda Pak ya. Ada yang suka video, ada yang suka di rangka, ada yang suka pakai media kayak Canva gitu. Seperti itu. Ini artinya anak-anak bagaimana caranya sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar video Bu Susi ya. Ini kemudian dari awal sampai akhir itu sehingga anak-anak itu kelihatan saya lihat kan pakai diskusi itu ya. Hal-hal yang membuat anak-anak titik poin positifnya itu gimana tuh kalau pakai skenario diskusi itu? Gini Pak, sebenarnya ada maksudnya Iya, kenapa harus memilih diskusi sehingga ini cocok dalam materi rangka gitu? iya, memang karena dari awal sekarang persiapkan Mbak ya, kalau anak-anak itu untuk pembelajaran kooperatif tuh saya kira anak-anak lebih untuk pembelajaran kooperatif anak-anak lebih tertarik Mbak ya, karena di situ ada kolaborasinya, anak-anak kan senang ya, nanti ada ketawanya dan sebagainya. Terus saya menyerahkan pembelajaran itu pada ketua kelas, ketua kelompoknya ya, kelompoknya. Jadi mereka lebih dikasih kepercayaan, lebih luasan. Ya artinya tadi kan anak-anak biar lebih bisa berpraktek langsung, mulai dari mengamati, menganalisa, kemudian bisa bekerja sama dengan anggota yang lain, membantu kemandirian sehingga anak itu lebih mencari hal-hal yang sekiranya tidak diketahui, dia mampu menemukan dia di sini. Kan tapi tadi lumayan ada tantangan sih Pak dalam pembelajaran kelompok tadi. Jadi anak-anak itu kan yang masih belum bisa kondusif ya. Mungkin mungkin anak-anak belum begitu Sebagian yang masih bingung artinya pengkondisian dari beberapa kelompok itu masing-masing belum begitu menunjukkan maksimal kerjasama kayak gitu ya. Tapi itu bisa diperbarui atau bisa ditindaklanjuti di kemudian hari, di jam-jam hari.
Kemudian ini Bu Susi, untuk asesmen ini yang digunakan dalam materi ini apa? Iya, untuk asesmen saya mengadakan asesmennya itu di awal, kemudian di tengah proses, dan juga di akhir Pak, di dalam pembelajaran. Bentuknya apa kira-kira dalam asesmen itu? Dia ada RK, kalau yang di awal itu ada seperti semacam games. Kalau saya lihat di buku itu juga ada ini Bu Susi, ada rubrik penilaian kelompok gitu ya. Iya Pak. Nah, itu memang sangat cocok Bu Susi. Saya pakai Canva itu Pak. Jadi ada rubrik penilaiannya ya untuk asesmennya. Iya, ada rubrik penilaian. Kemudian ini sangat bagus Bu Susi. Mungkin bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini kan ada tindak lanjut untuk supervisi lagi. Kira-kira Bu Susi siap kapan gitu sehingga kita bisa menjadwal untuk supervisi lanjutan. Kamis depan Pak. Kamis depan. Saya jadwal ya sehingga nanti persiapan dalam supervisi yang saya lakukan besok itu dengan bisa memperbarui dari hal ini yang kurang, kemudian ditindaklanjuti menambahi yang sekiranya dalam proses pembelajaran besok itu dalam hari Kamis ya, itu bisa lebih baik sehingga anak-anak semua bisa tercapai dari tujuan pembelajaran Anda itu bisa tercapai secara maksimal. Nah, kalau toh bisa mungkin saya kasih masukan di pembelajaran berikutnya dikasih tambahan ganti poster ataupun yang lainnya juga akan lebih baik Bu, sehingga pemahaman anak dan pola-pola permainan itu juga akan lebih bagus. Siap Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi, mungkin cukup itu saja dan tidak derdek ya dalam bahasa Jawa, sehingga besok kita bisa berjumpa lagi dalam supervisi lanjutan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.